رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di malam ke berapa ya? 17 ya? Ke-18. Malam ke-18 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita dijadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nantinya sebagai syafaat penolong kita di yaumil akhir. Shaimin shaimat jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dunia pendidikan, terutama wallahu alam ini kalau sekarang ya. Kalau kita dulu datangnya bulan suci Ramadan itu kita diberikan 1 lembar atau 2 lembar buku untuk mengisi laporan kegiatan-kegiatan bulan suci Ramadan. Kita dibebankan untuk mengisi laporan-laporan tersebut, mulai dari sholat 5 waktunya sampai sholat tarawih dan plus ya, isi kultumnya dan tanda tangan penceramahnya. Kalau kita cermati hal ini, kita melihat anak-anak kita atau kita sendiri itu menjadikan hal tersebut menjadi beban. Udah beban puasa, beban untuk mengisi laporan-laporan tersebut. Sehingganya memang ya, berpuasa itu adalah beban, tapi ketika beban ini diberikan kepada orang-orang yang beriman, makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk diberikannya perintah berpuasa adalah untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk orang-orang yang cerdas, bukan untuk orang-orang yang pintar, bukan untuk orang-orang yang kuat fisiknya, bukan. Karena bisa saja orang yang kuat fisiknya, kita lihat di luar sana, preman-preman itu kuat fisiknya, tapi medot kalau bahasa Jawanya, nggak berpuasa mereka. Ya. Kita lihat orang-orang pintar, orang-orang cerdas, ya, di dunia perpolitikan sana banyak, ya, mereka cerdas-cerdas semuanya, tapi banyak di antara mereka pun tidak berpuasa. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk diberikan perintah berpuasa ini adalah orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Makanya puasa ini tidaklah menjadi beban ketika iman yang menjalankannya. Ketika iman yang menjalankannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang puasa ini, ya,
puasa ini sejatinya adalah keberkahan, kebaikan. Banyak sekali kebaikan di dalamnya. Kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang sebagian besar mungkin hafal ya, sering diulang-ulang, ataupun mahasiswa ya, sering ataupun bahkan menghafalkan hadis-hadis tersebut. Yaitu bunyinya adalah atakum syahrun Ramadan, atakum Ramadan syahrun mubarak, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jal alaikum siyamah wa tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang puasa ini, itu ada 3. Pertama adalah kebaikan, penuh dengan kebaikan. Kedua adalah beban. Yang ketiga adalah ancaman. Kita lihat ya. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Kebaikan? Kebaikan bukan? Kebaikan. Atakum syahr Ramadan syahrun mubarak. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kebaikan bukan? Kebaikan. Faradallah azza wa jal alaikum siyamah. Apa artinya? Kalau diwajibkan berarti beban. Bebannya cuma 1. Kita lanjutkan. Faradallah azza wa jal alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama. Kebaikan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kebaikan. Kemudian wa tughallu fihi maradatus syayatin. Kebaikan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kebaikan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Ancaman. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan itu lebih besar daripada beban yang ditimpakan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. 6 berbanding 1. Jadi sejatinya datangnya bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan di dalamnya. Tapi ternyata ketika kebaikan tersebut dibuka lebar, tapi ternyata kita tidak menggunakannya dengan baik, maka faman hurima khairaha faqad hurim. Maka ketika kita tidak mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan, kita tidak gunakan waktu-waktu kita dengan baik untuk beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka pantas ketika Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang itu berpuasa kecuali hanya mendapatkan rasa haus, rasa lapar, seperti itu. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa aplikasikan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan tahun ini, kita gunakan dengan tidak memperbanyak amal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.